antara Jatman dan PBNU itu tidak pernah ada masalah. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat, yaitu Idarah Aliyah, harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun Idarah Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jangan pernah mengambil informasi dari pihak yang belum pernah melakukan tabayun. Diriku anggap belum cara apa. Katanya sih macan Lirboyo, botolnya lah kok Masya Allah. Kami tidak peduli Gus, Anda anak siapa, karena Andalah sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kepada warga Nahdlatul Ulama. Atas dasar keprihatinan daripada saya pribadi tentang berita-berita hoax yang beredar di dunia sosial, dunia media, berita-berita hoax, fitnah, yaitu terkait dengan PBNU dan Jatman. Pertama, bahwa sesungguhnya yang terjadi antara Jatman dan PBNU itu tidak pernah ada masalah. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat, yaitu Idarah Aliyah, harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART-NO. Namun Idarah Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom, memang pengurus Idarah Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah, setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Adapun pertemuan yang terjadi pada tanggal 19 September di Surabaya, itu adalah pertemuan pengurus Jatman dan PBNU untuk saling menukar informasi dan masukan. Selanjutnya PBNU dan Jatman semakin bersinergi. Pada tahun 2019, Idarah Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idarah Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Jadi tidak benar berita-berita fitnah yang menyebutkan atau membuat framing bahwa PBNU mengambil alih Jatman. Juga tidak pernah dari pihak PBNU mengeluarkan keputusan bahwa pengurus Jatman saat ini sudah dimisioner dan akan dibuatkan caretaker. Itu juga tidak pernah terjadi. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idarah Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing
dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan perlu kami haturkan, insya Allah segera PBNU akan membentuk karteker yang menjadi perbincangan kami. Insya Allah Rois karteker nanti adalah Kiai Haji Ahmad Haris Sotakoh yang hari ini hadir. Dan nanti karteker ini akan segera membentuk panitia untuk mengadakan kongres atau muktamar Jatman se-Indonesia. Jadi tidak benar berita-berita fitnah yang menyebutkan atau membuat framing bahwa PBNU mengambil alih Jatman atau Jatman melawan PBNU. Itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Apakah PBNU bisa membekukan kepengurusan Idarah Aliyah Jatman karena dianggap masa baktinya habis atau kedaluarsa? Tidak ada kewenangan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk membekukan kepengurusan badan otonom. Jadi dalam hal ini PBNU tidak bisa membekukan kepengurusan Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Saya kira itu, Kang. Yang terjadi justru saat ini PBNU dan Jatman bersinergi untuk menyiapkan bagaimana pelaksanaan muktamar ke depan bisa menjadi sukses. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Akhirnya kita diminta oleh Kiai Miftahul Ahyar pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu, karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idarah Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia muktamar. Gus Tajul pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin ternyata Aliyah masih tetap ngotot tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Maka dari itu saya himbau kepada masyarakat, para pecinta ulama, pecinta para habaib, pecinta Jamiah kita Nahdlatul Ulama, jangan pernah mengambil informasi dari pihak yang belum pernah melakukan tabayyun. Diriku anggap belum sarapan. Itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memang sengaja ingin membentur-benturkan, ingin mengadu domba. Dan alhamdulillah harapan mereka itu tidak berhasil. Semuanya itu adalah fitnah dan hoax. Ini sudah berdasarkan tabayun, klarifikasi kepada sumbernya alias A1.